never slow up, no I don't take shit, I got no. 선수는 원래 공격력은 있던 선수예요. 자, 언니가 받아주고. Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks kalah telak dari Pink Speeders dengan skor 0-3. Bermain di hadapan 3.000 supporter, kekecewaan pun terlintas dari pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin bahkan sejak sebelum pertandingan berlangsung. Otot paha Megawati Hangestri dalam keadaan tidak bagus. Jika memaksakan diri, itu akan memunculkan masalah baru. Jika Ko Hye-jin dikutip dari laman Exports News, Rabu, 20 November 2024, Ko Hye-jin mengakui tak bisa memaksakan Mega dengan kondisi seperti itu. Seakan tumpuan hilang, Ko Hye-jin pun melepas begitu saja kesempatan untuk menutup tren kekalahan timnya. Itu akan jadi masalah jangka panjang. Lebih baik dia tidak berpartisipasi dalam pertandingan ini, jika tak Ko Hye-jin. Ko Hye-jin pun mengakui Megawati Hangestri dalam keadaan yang tak baik-baik saja. Dia mengakui Mega bertanggung jawab dengan mengungkapkan secara jujur soal cederanya alih-alih memaksakan diri di lapangan yang bisa membuat cederanya semakin berisiko. Megawati Hangestri adalah pemain dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Dia tidak menunjukkannya ketika dia sakit atau tidak sehat, tapi hari itu, dia merasa tidak sehat dan memberitahuku, kata Ko Hye-jin. Di sisi lain, banjir cedera telah dialami oleh pemain Red Sparks lainnya, Park Hye-min. Park Hye-min mengalami cedera pergelangan kaki, jadi sulit untuknya bertanding, tutup Ko Hye-jin. Atlet voli Indonesia, Megawati Hangestri mengalami cedera yang membuat Red Sparks ada dalam keadaan darurat. Tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks harus menelan kekalahan keempat secara berturut-turut pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang tak diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi tumbang 3 set langsung saat menjamu Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Tampil di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Rabu, 20 November 2024, Red Sparks dibungkam dengan skor 3-0. Oposite asal Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi dipastikan absen pada laga kali ini. Megawati dikabarkan mengalami cedera otot paha yang membuatnya harus menepi sementara untuk beristirahat. Posisi Megawati di posisi 2 kemudian digantikan oleh Lee Seon-woo. Absennya Megawati membuat serangan Red Sparks bertumpu kepada Vanja Buklik yang berdiri di posisi 4. Meski tanpa Megawati, Red Sparks tetap mampu menunjukkan penampilan cukup meyakinkan usai meraih keunggulan pada skor 4-1. Keunggulan Red Sparks bertahan hingga technical timeout pertama dengan skor 8-5 setelah spike keras Lee Seon-woo yang menghasilkan block out. Sayangnya, keunggulan Red Sparks terlalu mudah untuk disamakan saat retrieve yang buruk dari Bukilic membuat skor berimbang pada Oktober 10. Satu serangan error dari Lee Seon-woo bahkan membuat tim tamu berbalik memimpin. Red Sparks mulai kesulitan untuk menahan laju serangan Pink Speeders hingga harus tertinggal sampai 5 angka pada skor November 16. Serangan Red Sparks seakan buntu tanpa kehadiran Megawati yang biasanya sebagai oposite utama. Praktis, serangan Red Sparks hanya mengarah Bukilic yang berulang kali spike kerasnya berhasil terbaca dengan baik oleh lawan. Tim tuan rumah makin tertinggal dengan skor 14-23. Dua angka sempat didapat Red Sparks, tetapi spike keras lurus dari Kim Yeon-keung menghasilkan set point bagi Pink Speeders. Hingga spike Kim yang menghasilkan block touch berhasil membuat tim tuan rumah tak berkutik pada set pembuka. Pada set kedua, Red Sparks sempat mampu memimpin 2 angka hingga skor 9-7. Tetapi 2 serangan error dari Lee Seon-woo membuat kedudukan berimbang menjadi 9-9. Sejauh ini, pemain nomor punggung 15 itu tampaknya masih belum cukup mampu untuk menggantikan peran Megawati sebagai penyerang di sayap kanan. Beruntungnya, momentum kembali didapat Red Sparks dengan unggul pada skor 13-10 setelah servis Aceh yang dicetak Teo Sung-ju. Namun, situasi dengan cepat kembali berbalik untuk menguntungkan Pink Speeders hingga berhasil mencetak set point pada skor 24-20. Kemenangan akhirnya didapat tim tamu untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Pink Speeders begitu mendominasi serangan, terlihat dari catatan tingkat keberhasilan serangan mereka mencapai 41,27%, sementara Red Sparks hanya 30,16%. Pada set 3, pelatih Ko Hye-jin melakukan rotasi di lini serang dengan menukar posisi Bukilic dan Lee Seon-woo. Absennya Megawati sangat mempengaruhi serangan Red Sparks yang terbilang minim. Red Sparks akhirnya tumbang di kandang sendiri. Sebagaimana diketahui, Red Sparks akan menjalani laga berat melawan Pink Speeders dalam lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 20 November 2024, sore waktu Indonesia Barat.
Pertandingan ini bakal menjadi momen penting untuk tim besutan Ko Hee-jin yang mengusung misi bangkit setelah terpuruk lantaran menelan 3 kekalahan beruntun. Akan tetapi ini akan menjadi ujian berat karena lawan yang akan mereka hadapi ialah Pink Speeders, tim yang belum pernah menelan kekalahan di awal musim ini. Tim yang diperkuat oleh Kim Yeon-kong dan kawan-kawan itu tercatat berhasil menyapu bersih 7 kemenangan beruntun. Catatan apik tersebut membuat mereka menjadi pemuncak dengan mengemas 20 poin di papan klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Meski demikian, Red Sparks nampaknya akan memiliki amunisi tambahan, yakni Yeom Hee-seon selaku kapten tim dan sahabat Megawati Hangestri itu kemungkinan bakal comeback. Yeom Hee-seon sebelumnya terpaksa absen saat laga penting melawan Pink Speeders di putaran pertama beberapa waktu lalu. Hal ini sempat dikonfirmasi langsung oleh Ko Hee-jin selaku sang pelatih, yang mengatakan bahwa setter andalannya tersebut mengalami cedera. Kondisi lutut Yeom Hee-seon tidak baik, jadi dia tak bisa bermain hari ini, kata pelatih Red Sparks, dilansir dari Naver Sports. Saya tak tahu persis sejauh mana kondisinya karena saya belum menerima pemeriksaan dari rumah sakit, jelasnya lagi. Namun pada pertandingan melawan Hillstate pada Sabtu, 16 November 2024, kemarin, Yeom Hee-seon nampak ikut melakukan pemanasan bersama rekan-rekannya. Meski belum ada kabar resmi, akan tetapi hal ini pun menjadi angin segar bahwa kondisi sahabat Megawati Hangestri itu berangsur membaik. Ia bisa saja kembali diturunkan pada pertandingan melawan Pink Speeders di kandang sendiri. Sebelumnya selama Yeom Hee-seon absen, Ko Hee-jin mempercayakan posisi setter kepada Kim Chena dan An Yerim untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sang kapten. Red Sparks nampaknya bisa mendapatkan kabar baik jelang big match melawan Pink Speeders, lantaran sahabat Megawati Hangestri kemungkinan bakal comeback. Red Sparks akan menjalani laga berat melawan Pink Speeders di lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada Rabu, 20 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi momen penting untuk tim besutan Ko Hee-jin yang mengincar kemenangan demi mengakhiri catatan buruk mereka yang baru saja menelan 3 kekalahan beruntun. Sebelumnya Red Sparks menelan kekalahan dari Hyundai Hillstate dengan skor 1-3 pada Sabtu, 16 November 2024, kemarin. Pada laga melawan Hillstate, Ko Hee-jin sempat membuat gebrakan baru, yakni dengan memproyeksikan pemain yang bisa mengikuti jejak Vanja Bukilic. Vanja Bukilic sendiri memiliki posisi yang sama dengan Megawati Hangestri yakni sebagai opposite murni, hal ini membuat sang pelatih akhirnya menggesernya menjadi seorang outside hitter. Perubahan tersebut memberikan sejumlah dampak untuk tim, yakni positifnya meningkatkan kualitas serangan tim meski terbilang belum konsisten. Sehingga Bukilic bisa berduet dengan baik bersama Megawati Hangestri, dan mampu menjadi andalan bagi tim. Nyatanya bongkar pasang posisi pemain tak hanya dilakukan kepada Vanja Bukilic saja, namun juga untuk pemain Red Sparks lainnya. Hal ini terjadi saat Ko Hee-jin memproyeksikan Park Hee-min yang merupakan outside hitter berubah menjadi libero. Momen tersebut terjadi saat Red Sparks berhadapan dengan Hyundai Hillstate pada akhir pekan lalu. Penampilan libero Red Sparks memang tengah menjadi sorotan beberapa pertandingan terakhir, karena dianggap melakukan banyak kesalahan. Alhasil tim berbasis di Daejeon itu mencatatkan RCIV buruk, dan telah menjadi sorotan bahkan oleh media Korea Selatan. Sehingga Ko Hee-jin akhirnya membuat gebrakan baru, dengan menempatkan Park Hee-min selaku outside hitter menjadi libero untuk menutupi kekurangan tersebut. Sayangnya, upaya sang pelatih belum memberikan perubahan berarti karena Red Sparks kembali kalah dari Hillstate dengan skor 1-2 dalam laga tersebut. Selain itu, belum diketahui apakah Ko Hee-jin akan menurunkan Park Hee-min kembali sebagai libero atau tidak saat Red Sparks menjamu Pink Speeders. Red Sparks telah membuat gebrakan baru jelang Megawati Hangestri dan kawan-kawan berhadapan dengan Pink Speeders di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks harus mengakui keunggulan pemuncak klasemen sementara Felix, Pink Speeders pada pertandingan terakhir mereka di putaran pertama. Anak asuh Ko Hee-jin takluk lewat drama 5 set yang menegangkan, skor akhir 3-2. Megawati Hangestri mencetak 28 poin, Vanja Bukilic 22 poin, dan Seung Ju Pyo menambah 9 poin, namun mengecewakan. Mempertahankan posisi keempat dengan 10 poin dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Terpuruknya Red Sparks juga disebut-sebut atas faktor absennya pemain pilar sekaligus kapten mereka yakni Yeom Hee-seon. Mantan setter timnas putri Korea Selatan itu harus menepi setelah mengalami cedera. Tak hanya itu, Kim Chena dan An Yerim yang diturunkan dinilai belum bisa tampil maksimal sebagai pengganti Yeom Hee-seon. Pasca pertandingan, pelatih Red Sparks, Ko Hee-jin memberikan komentar atas kekalahan anak asuhnya. Sangat disayangkan kami kalah, seorang pelatih yang memimpin sebuah tim tidak akan pernah merasa nyaman dengan kenyataan bahwa seseorang hilang atau mereka memenangkan 1 poin. Jika mereka berpikir seperti itu, mereka bukanlah tim yang bermimpi menjadi juara, ucap Ko Hee-jin dilansir Sport Chosun.
Meski Yeom Hee-seon absen, tim menilai mereka harus berjuang untuk meraih kemenangan. Kami mungkin telah melihat beberapa kekurangan, namun kami juga memastikan potensinya. Sangat disayangkan bahwa pertandingan tidak berjalan mulus karena kesalahan mendasar, tambah Ko Hye-jin. Ko Hye-jin juga mengomentari performa Kim Chena dan An Ye-rin yang dimasukkan sebagai pengganti Yeom Hee-seon. An Ye-rin yang juga merupakan sahabat Megawati Hangestri itu belum bisa tampil maksimal sesuai keinginan pelatih. Memang benar bahwa mereka melakukannya lebih buruk daripada saat latihan. Mereka harus mengatasi beban dan tekanan. Saya selalu mengatakan kepada para pemain bahwa mereka harus mengatasinya, imbuh Ko Hye-jin. Satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan mengatasi beban dan tekanan. Tegas Ko Hye-jin menambahkan. Atas kekalahan menyakitkan dari Pink Speeders, kini membuat Pink Speeders gagal menutup putaran pertama dengan bertengger di zona playoff V-League musim ini. Anak asuh Ko Hye-jin harus menerima kenyataan pahit dengan terlempar dari zona playoff dan merelakan posisi mereka diambil alih IBK Altos, yang kini mengumpulkan 13 poin. Sementara itu, Red Sparks sendiri hanya mampu bertengger di peringkat keempat klasemen sementara V-League dengan torehan 10 poin. Di sisi lain, kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Speeders yang diperkuat oleh Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 17 poin di mana mereka belum terkalahkan musim ini. Sebelum bertemu Pink Speeders, Red Sparks juga harus kalah dari juara bertahan musim lalu, Hyundai Hillstate 1-3. Red Sparks harus menerima kabar buruk dengan tersungkur dari zona playoff. Klub yang dibela Megawati Hangestri itu mengalami 2 kekalahan beruntun. Pevoli kebanggaan Indonesia Megawati Hangestri tumbang 1-3 di Suwon Gymnasium, Sabtu, 16 November 2024, siang waktu Indonesia Barat. Red Sparks mendapat tekanan dari tim tuan rumah. Megawati dan kolega kesulitan membantu variasi serangan yang dilancarkan para pemain Hillstate sehingga tertinggal jauh September 16. Sejatinya Red Sparks kerap menebar ancaman. Namun semua serangannya masih bisa diredam oleh para pemain Hillstate yang bermain sangat solid. Red Sparks yang terus mendapat gempuran semakin tertinggal 14-20 dari Hillstate. Variasi serangan yang dilancarkan Moma Basoko CS benar-benar membuat Megawati dan kolega kerepotan. Hasilnya, Hillstate mengunci set pertama dengan kemenangan 25-18. Pada set kedua, Hillstate masih tampil cukup dominan. Serangan-serangan yang dilancarkan tim tuan rumah itu cukup membuat para pemain Red Sparks kesulitan hingga unggul 15-7. Tidak hanya bagus dalam menyerang saja, pertahanan Hillstate juga sangat solid sehingga sulit untuk ditembus Megawati CS. Red Sparks pun semakin tertinggal 13-21 dari Hillstate. Megawati CS benar-benar dibuat kesulitan untuk membongkar pertahanan Hillstate. Hasilnya, Red Sparks takluk di set kedua dengan skor 16-25 yang sekaligus membuat mereka tertinggal 0-2 dari Hillstate. Red Sparks akhirnya berhasil bangkit di set ketiga. Megawati CS memulai set ketiga sangat baik. Variasi serangan yang kali ini mereka lancarkan lebih efektif sehingga ungguli Hillstate dengan skor 16-12. Namun, Hillstate sempat memperkecil kedudukan menjadi 21-23. Untungnya, Megawati dan kolega tidak kehilangan fokus sehingga sukses menutup set ketiga dengan kemenangan 25-23 yang sekaligus membuat skor menjadi 1-2. Pada set keempat, Hillstate kembali mendominasi permainan. Kendati Red Sparks memberikan perlawanan, tim tuan rumah itu masih mampu unggul 15-12. Megawati dan kolega mencoba mengejar ketertinggalannya. Akan tetapi, para pemain Hillstate bermain cukup solid. Poin demi poin juga mampu mereka curi dari Red Sparks. Hasilnya, Hillstate mengunci set keempat dengan kemenangan 25-19 yang sekaligus menutup pertandingan dengan skor 3-1. Megawati Hangestri berduel sengit saat Red Sparks bentrok Hyundai Hillstate dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Tim yang diperkuat pemain-pemain top seperti Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, Teo Sungju, Park Eun-jin, dan Jang Hoyong ini menunjukkan potensi besar dengan daya serang yang solid. Di bawah pelatih Ko Hye-jin, Red Sparks berhasil meningkatkan serangan tim dan tetap menjadi salah satu kandidat kuat di liga musim ini. Setelah menyelesaikan putaran pertama, Jungkwan Jang Red Sparks menempati peringkat keempat klasemen V-League 2024 dengan koleksi 10 poin dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Meskipun sempat kalah dari Hyundai Hillstate, Red Sparks selalu mampu mencuri poin dari lawan-lawan lainnya, menunjukkan performa yang stabil sejak awal musim.
Daya serang menjadi salah satu kekuatan utama Red Sparks, dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 41,06% dan rata-rata blok 2,120%. Kombinasi Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tetap menjadi mesin pencetak poin utama tim, didukung oleh setter berpengalaman Yeom Hee-seon, yang tampil konsisten sepanjang putaran pertama. Dengan kekuatan serangan yang solid dan pemain-pemain bertubuh tinggi, Red Sparks memiliki kemampuan untuk bersaing dengan tim-tim terbaik di V-League 2024. Namun, meskipun memiliki daya serang yang mumpuni, tantangan besar mulai muncul di lini pertahanan tim. Salah satu masalah yang mulai terlihat adalah penurunan efisiensi penerimaan Red Sparks. Sejak pelatih Ko Hye-jin bergabung pada musim 2022 hingga 2023, efisiensi penerimaan tim terus mengalami penurunan. Pada musim 2022 hingga 2023, efisiensi penerimaan Red Sparks masih mencapai 40,74%, namun angka ini menurun menjadi 35,67% pada musim 2023 hingga 2024, dan kini hanya mencapai 29,78%. Pelatih Ko Hye-jin pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap penurunan tersebut. Awalnya saya berpikir efisiensi penerimaan bukan penentu kemenangan, tetapi kini saya semakin memikirkan aspek tersebut, ungkap Ko Hye-jin. Efisiensi penerimaan yang buruk ini memengaruhi kualitas permainan Red Sparks secara keseluruhan. Selain itu, masalah kesalahan menjadi tantangan lain yang harus dihadapi tim. Dengan total 132 kesalahan, Red Sparks hanya unggul 2 kesalahan lebih baik dari tim peringkat terakhir GS Chalters. Dalam laga melawan Pink Speeders, yang berakhir dengan kekalahan 2-3, Red Sparks tercatat melakukan 34 kesalahan, tertinggi dalam satu pertandingan musim ini. Jika kami terus membuat kesalahan dalam permainan dasar, kami tidak akan bisa menang, pelatih Ko Hye-jin menegaskan. Hal ini menjadi peringatan bagi tim untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan permainan. Dengan kekuatan serangan yang solid dan pemain-pemain bertubuh tinggi, mereka tetap menjadi tim yang berpotensi naik ke papan atas klasemen V-League. Jungkwon Jang Red Sparks terus berusaha memperbaiki performa mereka di V-League musim ini. Pertandingan seru antara IBK Altos versus GS Chalters dalam laga lanjutan putaran kedua Liga Voli Korea sudah selesai digelar pada Kamis, 14 November 2024. Malam waktu Indonesia Barat, IBK Altos selaku sang tuan rumah berhasil menang lewat 4 set dari GS Chalters dengan skor 3-1 di Hwaseong Indoor Arena. Hasil tersebut tak hanya memberikan perubahan dalam papan klasemen, namun juga pada posisi top skor sementara V-League awal musim ini. Victoria dan Chak selaku andalan IBK Altos kembali mampu tampil gemilang, di mana ia berhasil mencetak 31 poin dalam laga tersebut. Pevoli asal Ukraina itu tak hanya menjadi pemain terbaik atau MVP, namun juga meraih gelar Triple Crown saat melawan GS Chalters. Sekadar informasi, Triple Crown dinilai berdasarkan dari kontribusi pemain pada pertandingan yang meliputi spike back attack, blocking, dan servis AC. Khusus AC sendiri wajib memiliki ketentuan minimal 3 atau lebih untuk masuk perhitungan kategori Triple Crown. Victoria tercatat meraih 3 serve AC, 4 blocks dan 6 back attacks. Posisinya juga melesat dalam top skor sementara. Sedangkan dari GS Chalters ada Stefanie Weiler yang menjadi tulang punggung dengan 26 poin, ia menggantikan posisi Giselle Silva yang absen karena cedera. Hasil ini membuat Victoria dan Chak semakin perkasa di puncak dengan 216 poin, pemain putri pertama yang menyentuh 200 poin di klasemen top skor. Lalu disusul oleh Laetitia Moma Basoko dengan 171 poin, dan kemudian ada Megawati Hangestri yang belum tergusur dari posisi ketiga dengan 146 poin. Menghadapi pemuncak klasemen sementara Liga Voli Korea, Pink Speeders, Megawati Hangestri dan Red Sparks harus kalah dalam pertandingan 5 set. Anak asuh Ko Hye-jin itu harus mengakui keunggulan dari Pink Speeders 2-3. Meski harus kalah dari Pink Speeders, Megawati Hangestri kembali menunjukkan performa impresif. Pada laga tersebut pemain berjuluk Megatron itu berhasil menjadi top skor dengan catatan 29 poin. Kemudian diikuti oleh Vanja Bukilic yang berhasil menyumbangkan 22 poin untuk Red Sparks. Torehan tersebut berhasil mengatrol posisi Megawati Hangestri pada daftar top skor Liga Voli Korea musim ini. Mega berhasil merangsek ke papan atas dengan bertengger di peringkat ketiga daftar top skor V-League atas raihan 146 poin. Sementara Vanja Bukilic berada di peringkat ke-6 dengan torehan 126 poin sepanjang putaran pertama V-League musim ini. Namun, kegemilangan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic tidak selaras dengan peringkat Red Sparks di putaran pertama ini. Pasalnya, kekalahan atas Pink Speeders gagal membuat mereka merebut posisi ketiga dari IBK Altos. Meski kekalahan atas Pink Spider memberikan 1 poin, Red Sparks harus puas bertengger di peringkat 4 klasemen sementara dengan torehan 10 poin.
Hal itulah yang membuat Ko Hye-jin mengaku sangat kecewa harus kalah dari Pink Speeders. Bahkan, mengutip dari laman The Spike, Ko Hye-jin mengatakan jika anak asuhnya sudah merasa puas dengan raihan 1 poin maka mereka bukanlah tim yang bisa menjadi juara. Sangat mengecewakan kami kalah. Jika kami merasa nyaman pada 1 poin, kami bukanlah tim yang bermimpi menjadi juara, kata Ko Hye-jin. Mungkin ada beberapa kekurangan, namun kami juga menegaskan bahwa potensinya cukup besar. Sangat disayangkan pertandingan tidak berjalan mulus karena beberapa kesalahan mendasar, ucap Ko Hye-jin. Di sisi lain, kemenangan atas Red Sparks membuat Pink Speeders semakin kokoh di puncak klasemen dengan torehan 17 poin di mana mereka belum terkalahkan musim ini. Tim voli Korea Selatan yang diperkuat Megawati Hangestri, Red Sparks, harus kembali menelan kekalahan pada pertandingan terakhir di putaran pertama V-League musim 2024-2025. Pertandingan antara Pink Speeders versus Red Sparks di laga pamungkas putaran pertama Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 sudah rampung digelar pada Selasa, 12 November 2024, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sang tuan rumah mampu menyapu bersih putaran pertama usai menang dramatis dari Red Force lewat full set dengan skor 3-2 di Samsan World Gymnasium, Incheon. Hasil tersebut tak hanya mengubah klasemen namun juga posisi daftar top skor sementara V-League awal musim ini. Walau menelan kekalahan menyakitkan, namun Megawati Hangestri mampu tampil gemilang dengan menjadi top skor, di mana ia menyumbang 29 poin. Disusul oleh Vanja Bukilic dengan 22 poin, lalu ada Pyo Sung-ju dengan 9 poin serta Park Eun-jin yang mengemas 6 poin. Sedangkan dari kubu Pink Speeders ada sang ratu voli Korea yakni Kim Yeon-kong yang menyumbang 27 poin, sekaligus menjadi MVP dalam laga tersebut. Selanjutnya ada Tutku Burcu Yuzgen yang mengantongi 26 poin, kemudian Jung Yoon-ju dengan 9 poin serta pemain anyar Annelise Fitzi yang menyumbang 6 poin saja. Alhasil torehan tersebut membuat Megawati Hangestri melesat dari peringkat kelima kini menduduki posisi ketiga dengan 146 poin, hanya selisih 10 angka dari Laetitia Momabasoko dari Hillstate, yang ada di posisi kedua. Mega juga berhasil unggul dari Vanja Bukilic yang ada di peringkat ke-6 dan mengemas 126 poin, serta mampu kangkangi Kim Yeon-kong yang naik 1 strip saja ke posisi ke-8 dengan 118 poin. Usai Red Sparks dipecundangi Pink Speeders, di mana Megawati Hangestri melesat ke posisi 3 besar dan kangkangi Kim Yeon-kong. Megawati Hangestri bersama Red Sparks gagal menutup putaran pertama V-League dengan manis setelah kalah dari Pink Speeders. Red Sparks menelan kekalahan dari Pink Speeders dengan skor 2-3 pada Selasa, 12 November 2024. Hasil ini membuat Red Sparks kembali menelan kekalahan beruntun. Jalannya pertandingan, Red Sparks dan Pink Speeders memainkan permainan menyerang yang membuat adanya aksi saling susul di antara kedua tim. Red Sparks sempat tertinggal 24-22 sampai akhirnya menyamakan kedudukan dengan skor 24-24. Red Sparks pun akhirnya unggul di set pertama dengan skor 24-26. Masuk ke set kedua, aksi saling susul terjadi sejak menit pertama hingga akhirnya skor 9-9. Namun Pink Speeders terus membalikkan keadaan sehingga Pink Speeders menang telak 25-18 dari Pink Speeders. Imbang 1-1 membuat permainan memanas di set ketiga. Bahkan Red Sparks sempat unggul jauh 10-6. Keunggulan tersebut tak bertahan lama karena akhirnya Pink Speeders menang mudah 25-21. Masuk ke set keempat, permainan apik kedua tim terlihat dengan aksi saling susul. Megawati Hangestri mengambil peran penting untuk membuat unggul tim 22-19. Dejavu set pertama, Deutsche terjadi dengan skor 24-24 sampai akhirnya Red Sparks kembali unggul dengan skor 26-24. Pertandingan pun dilanjutkan ke set kelima, tim tuan rumah Pink Speeders tampil dominasi meski Red Sparks sempat menghantui. Red Sparks pun sempat membuat Pink Speeders kewalahan meski hanya mampu mengejar Oktober 14. Pink Speeders pun memastikan kemenangan melalui 5 set dengan skor akhir Oktober 15. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tim tuan rumah atas skor 3-2. Red Sparks belum lama ini menelan kekalahan menyakitkan dari Hyundai Hillstate di kandang sendiri pada laga lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sang tuan rumah dipaksa menahan malu usai kalah dengan skor 1-3 pada Jumat, 8 November 2024, pekan lalu. Kekalahan ini membuat tim berjuluk Red Force itu tergusur dari 3 besar, dan kini menduduki peringkat keempat dengan 9 poin, selisih 1 angka dari BK Altos yang naik ke posisi ketiga di klasemen sementara. Tak hanya itu, gagal menang di kandang sendiri juga membuat andalan Red Sparks yakni Megawati Hangestri menangis.
Hal ini diketahui dari video yang diunggah di kanal YouTube SBS Sports berjudul, "Setelah DUC yang menegangkan, air mata Megawati jatuh." Pevoli berjuluk Megatron itu diduga menangis karena timnya kalah meski sudah memberikan kemampuan maksimal dan memberikan perlawanan ketat namun masih tumbang. Sementara itu, Ko Hye-jin selaku sang pelatih membeberkan biang kerok kekalahan Red Sparks atas Hyundai Hillstate. Ia mengatakan bahwa tim yang diperkuat Laetitia Momabah Soko dan kawan-kawan memang tampil lebih baik. Sedangkan anak asuhnya terlalu melakukan banyak kesalahan pada pertandingan krusial tersebut. Hillstate jelas memiliki keterampilan organisasi yang baik, di sisi lain, kami terlalu banyak melakukan kesalahan, kata Ko Hye-jin, dilansir dari The Spike.